Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang minulya yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukuri nikmat Allah. Allah tiada bosan memberikan aneka macam karunia kenikmatan kepada kita semua. Alhamdulillah, di antara kenikmatan itu kita sehat walafiat pada kesempatan malam hari ini, mampu kita manfaatkan kesehatan kita untuk hadir di majelis ilmu, majelis yang mulia ini, di rumah Allah, di masjid yang mulia pula. Bapak dan Ibu, malam hari ini kita menuju surat ke-101, urutan ke-101, yaitu surat Al-Qari'ah. Kita dengarkan dulu tilawah Al-Qari'ah berikut. Bismillah Bapak dan Ibu, kita mulai kajian tafsir surat Al-Qari'ah. Surat ini namanya Al-Qari'ah. Al-Qari'ah akar katanya qaf, ra, ain, qara'a. Bukan qara'a, iqra, membaca. Kalau itu pakai hamzah, kalau ini pakai ain, qara'a. Hari kiamat yang mengguncang. Sebuah eksplorasi mendalam tentang surat yang menggambarkan hari kiamat dengan penuh keguncangan, ketakutan dan keputusan abadi. Memahami makna dan pesan spiritual di balik setiap ayat. Ini Pak. Penamaan surat dan sekilas tentang kiamat. Nama dan arti. Al-Qari'ah berasal dari kata kerja qara'a yang berarti memukul atau mengguncang dengan keras. Surat ini dinamai Al-Qari'ah karena menggambarkan hari kiamat sebagai peristiwa yang mengguncang seluruh alam semesta. Bapak dan Ibu, ketika pertama kali turun surat ini kepada Nabi, dan ketika pertama kali Nabi menyampaikan kepada para sahabat, itu enggak terpikir dalam pikiran Nabi maupun para sahabat ketika awal mendengar sebelum dijelaskan. Ngertinya Nabi dan para sahabat itu Al-Qari'ah ya suara ketukan yang keras
yang mengagetkan, yang menakutkan. Karena qoro'a itu sesuatu suara kejadian yang sangat menakutkan, bikin panik. Contoh suara sirine. Malam-malam sedang tidur di hotel, jam 1 malam tiba-tiba sirine kebakaran berbunyi. Asap sudah kelihatan. Udah, suara itu mengagetkan seluruh penghuni, berlarian untuk menyelamatkan diri. Itu al-qari'ah. Atau tamu malam-malam ada tamu tadi undang. Galak maning preman, perampok, opo-opo misalnya. Malam-malam pintu digedor-gedor. Kalau saya bukan pintu digedor, genteng Pak. Genteng kedaning bocor maning. Musim hujan genteng bocor, manjat toh Pak. Neng perke wuwung maning Pak. Akhirnya pecah, udah ganti yo. Beberapa hari pecah lagi Pak, perke wuwung lagi. Kan agak tinggi naiknya itu. Kemarin malah sampai kamar bocor. Genteng pecah lagi. Ternyata saya pikir kucing apa luwak gitu loh. Serakah nemen sampai pecah ya. Tahu-tahu orang Pak. Malam-malam ada orang naik. Itu kan beberapa rumah, rentengan rumah saya itu. Naiknya dari luar rumah saya. Wuwung jalan ngengsot di wuwung, dia berangkang Pak. Akhirnya pada pecah itu. Masuknya ke rumah tetangga. Rumah saya kebetulan jemurannya ada pintu penutupnya di tangga naik itu. Nggak bisa masuk kok. Masuknya di rumah tetangga Pak. Ada yang sampai kehilangan ini itu. Konangan, kemarin malam konangan. Tetangga bocah masih SMP Pak. Ya Allah, ke bocah. Anak ini ternyata bulannya gentengnya pada pecah. Istri sempat ceritakan suara gedebuk apa ya, dia gendeng pecah kena ternit dia apa. Lah ini bikin kaget itu, tapi itu nggak kaget banget toh. Ini apa Densus 88 misalnya nangkep teroris, rumahnya langsung pintunya digebrak-gebrak, penghuni rumah kaget. Nah itu qari'ah itu. Nah ketika pertama kali ayat ini turun kan sahabat nggak ngerti, maksudnya apa? Suara menakutkan, mengagetkan, gedoran, ketukan yang keras apa? Belum ngerti kiamat toh. Kalau kita kan sudah ngerti karena ada terjemahannya al-qari'ah, sampingnya hari kiamat. Jadi hari kiamat itu bukan terjemahannya al-qari'ah loh Pak Bu. Kalau terjemahan itu kan memindah satu kata dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Nah al-qari'ah kalau mau diterjemahkan kan ketukan yang menakutkan, suara kejadian yang bikin panik, kan begitu. Nah kalau berarti kalau tulisan di sampingnya al-qari'ah hari kiamat itu tafsir, bukan terjemah. Kalau terjemah tadi suara yang bikin panik. Berarti satu kata al-qari'ah ditafsiri hari kiamat, satu kata sudah bisa penafsiran hari kiamat kan itu. Itu penafsiran bukan terjemah. Nah, Bapak dan Ibu, itu nama ayat pertama al-qari'ah yang tafsirannya, saya nggak mengatakan yang terjemahannya, yang tafsirannya hari kiamat dijadikan nama surah. Dikatakan al-qari'ah hari kiamat karena puncaknya suara yang menakutkan. Bukan sekedar gendeng tiba di ternit, bukan sekedar pintu digebrak-gebrak, bukan sekedar ledakan bom, tapi ledakan gunung-gunung, gempa yang terjadi di sana sini, tsunami yang terjadi di sana sini, longsor dan seterusnya. Darat, udara,
gunung, laut, semuanya. Langit pecah, matahari pecah, bintang berjatuhan. Itulah puncak kepanikan manusia. Maka betul kemudian Al-Qari'ah itu ditafsirkan sebagai hari kiamat. Karena menggambarkan hari kiamat sebagai peristiwa yang mengguncang seluruh alam semesta. Kemarin di Jogja gempa, di salah satu kota di Jogja, Bantul. Anak saya lagi tes akhir semester kuliah di Ahmad Dahlan. Lagi tes, Pak. WA ke saya, lagi tes tiba-tiba gempa. Wis pada melencing kabeh. Pada lari dari ruangan. Akhirnya tesnya bubar. Saya nanya, gimana? Enggak apa-apa, selamat, enggak apa-apa. Cuman 4,4. Pusat gempanya ada bukan di laut, di darat, di tengah kota Bantul itu. Bantul kan salah satu kota Jogja itu. Bagian dari Jogja di Bantul. Itu sampai pada berlarian anak-anak mahasiswa lagi pada tes. Itu baru gempa kecil, belum gempa besar seperti yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Belum gempa yang disertai dengan tsunami seperti yang terjadi di Aceh. Tapi itu kan hanya sekelumit daerah. Kalau kiamat nanti seluruhnya mau lari kemana? Gunungnya meletus turun ke darat, daratannya gempa longsor, mau ke udara naik pesawat tsunami puting beliung, ke laut tsunami, mau kemana lagi? No way out. Itulah hari kiamat yang menjadi pembicaraan awal dari surat ini. Bahkan surat ini dinamakan Al-Qari'ah yang tafsirannya adalah hari kiamat. Tapi hari kiamat itu juga dinamakan Al-Qari'ah. Dinamakan juga Al-Haqqah. Dinamakan juga Al-Ghosyiyah, dinamakan juga Al-Waqi'ah. Itu nama-nama lain dari hari kiamat itu yang tertuang di dalam nama-nama surat-surat di dalam Al-Quran. Karakteristik surat ke-101 dalam Mushaf Al-Quran, termasuk surat Makkiyah yang diturunkan di Makkah, terdiri 11 ayat yang penuh dengan gambaran detail tentang hari kiamat dan konsekuensi perbuatan manusia. Jadi Bapak Ibu, nanti surat Al-Qari'ah dibagi dua. Sebagian menggambarkan kejadian hari kiamat, kehancuran dunia, berakhirnya kehidupan pertama. Nanti sebagian yang kedua bicara tentang konsekuensi perbuatan manusia selama di kehidupan pertama. Yang faman thaqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangan amal kebajikan dan seterusnya. Jadi Al-Qari'ah terbagi menjadi dua. Pertama tentang gambaran kiamat dan berakhirnya yang menjadi tanda berakhirnya kehidupan pertama, kemudian konsekuensi perbuatan manusia ketika di kehidupan yang kedua. Asbabun nuzul, konteks turunnya surat Al-Qari'ah. Kalau asbabun nuzul yang langsung terkait tidak ada, karena memang tidak semua surat ada asbabun nuzulnya. Tetapi minimal surat ini diturunkan di Mekah karena sebab apa?
Sebab orang-orang Mekah saat itu tidak percaya adanya kehidupan setelah mati. Tidak percaya adanya hari kiamat. Mereka nggak percaya, nggak ada hari kiamat. Orang mati ada, tapi mati ya wis mati, nggak akan hidup lagi, nggak akan ada surga neraka, nggak ada kehidupan akhirat. Nah, dalam konteks masyarakat yang semacam itulah turun surat ini untuk memberikan pelajaran kepada mereka bahwa ada yang namanya kehidupan setelah mati. Bahkan kehidupan setelah mati itu merupakan balasan bagi amal perbuatan yang dilakukan selama di kehidupan pertama. Surat Al-Qari'ah diturunkan pada periode Mekah untuk menghadapi ketidakpercayaan kaum Quraisy terhadap hari akhir dan hisab yang menakutkan. Tujuan utama memberikan gambaran nyata dan mengesankan tentang realitas kiamat agar manusia meninggalkan kejahilan dan mempersiapkan diri dengan amal soleh. Konteks sosial, keterkaitan kehidupan bermasyarakat ditujukan kepada masyarakat Quraisy yang meremehkan peringatan Nabi Muhammad dan menolak konsep hari akhir serta hisab amal. Kenapa masyarakat Mekah jahiliyah kelakuannya sampai dinamakan jahiliyah, nakal-nakal? Ya karena mereka tidak percaya kehidupan akhirat, tidak percaya ada balasan. Hidup ya sudah saat-saat itu di dunia. Tidak ada, jangan membunuh nanti ada balasannya, jangan kerampok, jangan melukai, jangan. Tidak ada. Mereka nggak percaya. Asal mereka kuat, punya pasukan kuat, punya keluarga yang kuat, sudah. Yang kuat dialah yang menang. Maka mereka berbuat aniaya, menzolimi yang lemah. Dan itu tidak mereka khawatirkan, karena tidak percaya ada balasan. Maka menjadikan masyarakat itu menjadi masyarakat jahiliyah. Keutamaan membaca Al-Qari'ah, merenungi surat Al-Qari'ah dan merenungi surat Al-Qari'ah. Pertama, peringatan kuat. Membaca surat ini memberikan peringatan yang kuat dan mengesankan tentang realitas hari kiamat. Realitas real berarti nyata, kepastian bahwa kiamat akan terjadi. Membantu mendekatkan hati kepada Allah dengan rasa takut dan harap yang seimbang. Dua, memotivasi spiritual. Surat Al-Qari'ah memotivasi umat untuk meningkatkan amal soleh, menjauhi dosa. Kenapa? Karena ada hari kiamat, ada hari pembalasan. Maka karena akan dibalas, maka berusaha meningkatkan amal soleh, berusaha menjauhi dosa, dan memperbaiki hubungan dengan Allah sebelum tiba waktu yang tidak terduga. Nanti ada kiamat kecil. Kiamat kecil berarti kematian kita-kita. Nanti kiamat besar ya hancurnya alam semesta dengan segala isinya. Ampunan dan rahmat. Hadis menyebutkan bahwa membaca dan merenungi surat-surat, bukan hanya Al-Qari'ah, tapi surat lain, ayat lain yang berkaitan tentang hari kiamat, itu akan mendatangkan ampunan dan rahmat dari Allah bagi yang khusyuk dan ikhlas. Bahkan Bapak Ibu, imam-imam di Masjidil Haram Madinah itu
Banyak yang ketika membaca Al-Quran, pas kebetulan sampai di ayat-ayat tentang siksa neraka tuh, saking khusyuknya, saking meresapi, menjiwai, mentadaburi, karena mereka ngerti artinya, bukan sekedar ngerti, tapi betul-betul difahami di dalam benak pikirannya, menyatu dengan kalbunya, sampai ikut bergetar hatinya, takut ketika menceritakan kedahsyatan siksa akhirat nanti, sampai mereka menangis ketika membaca Al-Quran. Kalau kita nggak ngerti artinya ya jadi orang jok nangis ya. Sing ngerti artinya kayak saya aja belum tentu nangis. Tapi tidak sedikit mereka-mereka. Makanya betul bahwa merenungi surat-surat tentang hari kiamat mendatangkan ampunan dan rahmat dari Allah bagi yang khusyuk dan ikhlas. Kita tafsir ayat 1 dan 3. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Al-Qari'ah, hari yang mengguncang. Ini terjemahannya, tafsirannya hari kiamat. Apakah hari yang mengguncang itu? Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari yang mengguncang itu? Ini 3 ayat satu kesatuan. 3 ayat pertama menggunakan teknik pengulangan yang kuat. Tujuannya apa? Untuk menekankan keganasan dan keseriusan hari kiamat. Pertanyaan retoris, wama adraka. Retoris itu yang tak perlu jawaban. Apa yang kau ketahui ya Muhammad tentang hari kiamat? Kan Nabi tidak jawab. Makanya memang pertanyaan ini bukan untuk minta jawaban, walaupun bentuknya pertanyaan mal qari'ah, apakah hari kiamat itu? Tapi enggak perlu jawaban. Justru ini diulang, hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Untuk memperkuat konsentrasi. Orang yang diajak bicara dalam hal ini berarti Nabi. Ketika pertama kali malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi, berarti Nabi yang diajak bicara. Nanti Nabi menyampaikan kepada para sahabat, berarti para sahabat yang diajak bicara. Dengan redaksi seperti ini, Allah ingin satu, memfokuskan konsentrasi yang diajak bicara. Hari kiamat, kan nggak ngerti hari kiamat apa, karena ngertinya suara, kejadian, ketukan yang bikin panik. Belum ngerti kiamat toh waktu awal. Al-Qari'ah, nggak ngerti Al-Qari'ah itu apa. Kayak Nabi, kayak para sahabat ketika pertama ayat ini turun, Al-Qari'ah, suara yang menakutkan, kejadian yang bikin panik. Kan bertanya, sekelas Nabi, sekelas sahabat, gak akan mbah-mbuh. Bertanya adalah maksudnya apa? Al-Qari'ah itu apa? Dalam keadaan tidak tahu, ditanya, mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Loh, gak ngerti, pingin ngerti, malah ditanya. Tambah penasaran no. Ayat ketiga pertanyaan lagi, wama adraka mal qari'ah, apa yang kau ketahui? Aku kan nggak tahu. Kan berarti tambah fokus tuh. Itu salah satu teknik Allah untuk menfokuskan yang diajak bicara, untuk memfokuskan audien kan itu. Nah, setelah fokus baru nanti dijelaskan yauma yakunu dan seterusnya. Itu yang pertama, menggugah konsentrasi, menggugah keinginan tahu. Kemudian tujuan yang kedua atau manfaat fungsi pengulangan
sampai al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, itu karena ingin menekankan kehebatan. Pertama, ingin menekankan realitas kejadian, bahwa hari ini, hari yang mengagetkan, yang bikin panik, hari kiamat pasti akan terjadi. Bayangkan Bapak Ibu, di tengah-tengah masyarakat Mekah yang tidak percaya hari kiamat. Makanya sampai diungkap seperti ini, pasti terjadi. Terus bukan sekedar pasti terjadi, pasti sangat dahsyat sekali. Nanti kedahsyatannya hari kiamat itu digambarkan mulai ayat keempat itu. Kemudian Bapak dan Ibu, ayat ketiga, wa ma adraka. Bisa dititeni nih. Bisa dititeni kalau ada redaksi ayat Al-Qur'an pakai kata-kata, pakai kalimat wa ma adraka. Itu pasti sesuatu yang luar biasa. Wa ma adraka. Nanti ada di surat Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kalau ini wa ma adraka ma al-qari'ah. Kan Lailatul Qadar sesuatu yang sangat luar biasa. Al-Qari'ah, hari kiamat, juga sesuatu yang sangat luar biasa. Itu hampir dipastikan kalau ayat Al-Quran menggunakan redaksi kalimat wa ma adraka, bentuknya pertanyaan, pakainya pakai ma adraka, itu pasti sesuatu yang luar biasa. 3 ayat pertama menggunakan teknik pengulangan yang kuat untuk menekankan keganasan dan keseriusan hari kiamat. Pertanyaan retoris wa ma adraka dan tahukah kamu, yang artinya dan tahukah kamu, menunjukkan bahwa keganasan kiamat melampaui imajinasi manusia. Keganasan kiamat melampaui bayangan, pikiran, hayalan manusia. Lebih dahsyat dari apa yang dibayangkan oleh manusia. Ayat-ayat ini mempersiapkan pembaca untuk menggambarkan detail yang akan datang. Detail tentang apa? Detail tentang hari kiamat pada ayat-ayat yang akan datang. Inilah 3 ayat pertama. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Pendek-pendek, bahkan ayat pertama hanya 1 kata, tapi menggelegar, bikin kaget, bikin penasaran, bikin pingin tahu Al-Qari'ah itu apa, kejadian yang menakutkan itu apa. Nah, kemudian di ayat kelima keempat ini menggambarkan kegalauan manusia dan gunung-gunung. Ayat keempat, kegalauan manusia, yauma yakunun nasu kalfarashil mabthus. Yauma, pada suatu hari. Ini jawaban, atau bisa dikatakan Bapak Ibu, ayat keempat, ayat kelima itu tafsir dari ayat ke-1, 2, 3. Kan dulu waktu kita pertama pertemuan, kita bicara tentang macam-macam tafsir, macam-macam cara menafsiri Al-Quran. Cara yang paling pertama, paling tinggi, paling level, paling bagus, menafsiri Al-Quran dengan Al-Quran. Menafsiri Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, ini contohnya. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu apa? Nah, ditafsiri, dijelaskan, digali maknanya,
digali isi kandungannya oleh ayat keempat dan kelima. Yauma Al-Qari'ah itu kejadian yang menakutkan, bikin panik, itu yauma suatu hari yakunun nasu, manusia menjadi kalfaroshil mabthus, seperti serangga-serangga kecil, seperti aneh-aneh yang berterbangan, berseliweran ke sana kemari, tak tentu arah karena panik, karena takut, yang akhirnya jatuh juga mati. Kalfarosh, faros itu binatang kecil yang bersayap, bisa serangga, bisa belalang. Bapak Ibu kalau naik mobil malam-malam lewat di jalan yang kanan kirinya sawah atau jalan tol, ya bisa wis, yang kanan kirinya daerah bukan perumahan, kampung gitu, apalagi kalau sawah itu mesti kalau pagi di bemper mobil depan banyak serangga tuh nempel putih-putih di bemper mobil itu. Karena serangga itu kecil-kecil itu, aneh-aneh itu cenderung suka sinar, tapi nggak tahan dengan panasnya sinar. Seneng tapi nggak tahan, mudah jatuh, kena panas sedikit ya jatuh mati. Kayak laron, laron seneng sinar, tapi laron kan badannya gede, karo sayape ayo gede badannya, akhirnya sayape pada protol. Tapi mereka senang sinar, akhirnya kena sinar panas, panasnya lampu jatuh mati. Nanti manusia di hari kiamat kayak begitu, berlarian menyelamatkan diri tadi, yang ada di gunung, di vila-vila, di puncak misalnya, gunungnya mau meletus, gempa ini itu, lari turun ke darat, daratnya gempa, longsor dan lain sebagainya, nyelamatkan ke laut, lautnya tsunami, naik ke udara, udaranya puting beliung, sudah tidak ada jalan keluar, berseliweran ke sana kemari. Apalagi ditambah nanti ayat kelima, watakunul jibalu, jibal, jibal itu gunung-gunung, jamak dari jabal, jabalun, jibal. Gunung-gunung meletus, memuntahkan isinya. Watakunul jibalu kal ihnil manfus. Ihn itu kapas. Ihn itu kapas. Kalau zaman saya kecil dulu ya, yang sepuh-sepuh ini ngalami yo. Kalau lagi bikin bantal, bikin kasur itu, ngudolanan kabuke ditiup-tiup, sambil lari-lari. Nah, itu nanti manusia kayak itu, gunung-gunung isinya kayak itu, bertebaran seperti kapas yang ditiup angin. Saya ketika Gunung Merapi meletus itu, ya sudah meletus, itu pergi ke Jogja lewat Magelang. Ke Jogja lewat Magelang kan melewati daerah yang namanya Salam. Itu di sepanjang jalan itu batu-batu gede-gede, Pak. Watu. Nah, ini watu dari gunung meletus itu. Watu gede nemen. Yang pinggir-pinggir jalan kan mestinya bisa jadi di tengah jalan sudah dipinggirkan. No. Lah ketibanan watu kayak priben ya. Gede-gede nemen, Pak. Itu terbang ya bisa, ya terbang apa gelundung apa weruh ya. Yang jelas batu-batu banyak di pinggir jalan. Ya Allah, nanti kejadiannya seperti itu. Ini di surat Al-Qari'ah ini baru gambaran sedikit. Manusia yang seperti aneh-aneh, berseliweran, panik, takut, lari ke sana kemari, tak tentu arah, yang akhirnya mati juga. Nanti di ayat lain penggambarannya lebih dahsyat lagi. Sampai-sampai dikatakan wanita-wanita, ibu-ibu yang sedang menyusui,
yang punya anak yang masih menyusu, saking paniknya lari nyelamatkan diri, wis ora urusan anake. Kan kalau dalam kondisi normal, ibu nggak akan dong ninggalan anak yang lagi disusui. Bahkan kalau kerja pun diatur, nanti setiap sekian jam sekian izin pulang untuk nyusui dulu. Ini enggak, saking paniknya udah ditinggal anaknya. Nanti ibu-ibu yang sedang hamil karena panik, stres, lari ke sana kemari, ora karasa bayine wis jeprot ucul tiba. Kondisinya kayak begitu. Manusia berlarian tak tentu arah, panik seperti orang mabok, padahal tidak mabok. Quran menggambarkan kayak begitu. Itu nanti kejadian di hari kiamat. Yang seperti itu, kejadian yang semacam itu, Bapak Ibu, alhamdulillah kita tidak akan ngalami. Karena hari kiamat itu yang ngalami kejadian huru-hara dahsyat seperti itu orang-orang yang enggak beriman. Kiamat tidak akan terjadi kalau masih berkumandang azan. Ada orang yang memandangkan azan, ora pati kumandang azan mau sholat toh. Masih ada orang yang sholat. Berarti nanti hari kiamat wis langka wong sholat. Wis langka suara azan, Pak. Orang-orang yang beriman sudah Allah ambili, sudah meninggalkan, sudah dimatikan semuanya. Lah Bapak dan Ibu, inilah ya seperti ketika ayat ini turun. Orang-orang Mekah kan mayoritasnya kafir semua, gak percaya dengan hari kiamat. Maka ini digambarkan kepada mereka nanti akan kejadian yang seperti ini. Kegalauan manusia, gunung-gunung yang berubah, maksudnya berubah pada meletus. Bukan sekedar gunungnya hilang, isinya pun terbongkar. Isinya pun keluar. Nah itu sampai ayat kelima itu pembicaraan bagian pertama, mengingatkan kepada manusia saat ayat ini turun, surat ini turun, masyarakat kafir Mekah pada khususnya, pada umumnya kepada kita semuanya, agar kita tetap berada di dalam keimanan. Nah mulai ayat ke-6 mulai bicara konsekuensi dari perbuatan selama hidup di dunia, bahwa semuanya akan dihisab, bahwa semuanya akan ditimbang, timbangan amal dan balasan kebaikan. Ayat ke-6 tentang mizan, timbangan amal. Seluruh amal kita nanti di akhirat akan ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu. Ini langsung kepada masa penimbangan amal. Mizan, ditimbang. Ini juga untuk menyatakan kepada masyarakat jahiliyah saat itu bahwa semua perbuatan kalian baik ataupun buruk akan ditimbang. Kita mungkin bisa bertanya, anak ditimbang anak keding silokan Allah orang ngerti. Donge tanpa ditimbang be Allah mestine ngerti. Ya pastilah Allah ngerti. Kenapa harus ditimbang anak keding? Ya inilah sudah dikabarkan oleh Allah, nanti akan Allah lakukan proses pengadilan untuk menunjukkan bahwa Allah adil. Allah bisa aja tanpa proses pengadilan, tanpa proses hisab. Di dunia saja ada proses pengadilan,
Coba kalau ada orang langsung vonis hukum tanpa pengadilan, tidak keadilan dong itu. Justru adanya proses ini untuk menunjukkan, membeberkan, memperlihatkan kepada manusia bahwa Allah betul-betul adil. Allah sudah ngerti, beda dengan hakim belum tentu ngerti. Hakim kan bisa memutuskan ketika di dunia setelah dibeber melalui sidang, ada pengacara, ada pembela, ada saksi, semua diolah sedemikian rupa, baru kemudian ambil keputusan vonis. Sebelum itu nggak bisa. Hakim akan memutuskan dengan adil. Baru setelah itu terjadi, hakim bisa mengambil keputusan. Nah, kalau Allah tanpa itu pun bisa. Tapi ya itu tadi, eben manusia tidak ada yang menyanggah. Soalnya di dunia kan juga disanggah kalau ada keputusan tanpa dipenjara tapi orang tahu diadili. Ini akan Allah berlakukan. Walaupun sesungguhnya tanpa itu pun Allah ngerti. Bukan hanya di mizan, dihisab juga. Wis dihitung siji-siji, ditambah lagi, ditimbang juga. Poro. Tapi inilah proses. Termasuk nopo? Termasuk bagian dari hukuman. Termasuk bagian dari hukuman. Bapak dan Ibu, apalagi mizan ya, ditimbang, dihisab pun nanti enggak sebentar loh. Semuanya akan ditanya, kacamatanya saya nih dapat dari mana, belinya di mana, uangnya dari mana, semua. Padahal saya kacamatanya akeh. Kacamata saya ada berapa ya? Nang sekolahan ada, di masjid As-Solihin saya nyimpen kacamata juga. Kemana-mana harus pakai ya, karena meripatnya sudah harus sambung kaca meripat. Ke sekolahan atau ke masjid mau tadarus, mau baca apa, nggak ada kacamatanya, ya udah ini senjata. Saya kalau mulang gini rawa kacamata keder. Senjatanya nggak dibawa. Sarung saya ada berapa ya? Jas, gurungan nemen ngene jas. Ki jas aku li tuku online lho, Pak. Second lho, Pak, murah ini. 20.000, Pak. 40.000 li loro, Pak, jas, Pak. Keren. Ke online. Ini juga beli online murah nih. Gak ada yang mahal. Katone larang ya. Tapi semua akan dihisab. Semakin ya samalah kita shopping di mall tuh. Anggar orang miskin kira-kira ke mall sing dituku nopo, Pak? Ya paling tukune secuil loh, beras pe ora bakalan tuku nang mall loh. Mall larang lah. Apa meneh nang mall berasnya ngapik-apik ngelarang-larang. Ke mall paling karena pengen jalan-jalan no. Paling dong anak apa tuku duitnya secukupnya duit. Tapi enggak orang kaya borong keranjangnya kayak kereta dorong tapi jukutnya sing gede, Pak. Orang nganggo tas jinjing, tas sing plastik itu, pakainya kereta dorong. Kereta dorong tapi ana sing cilikan sing gede jukutnya sing gede, Pak. Semakin banyak barang yang dimiliki, yang diambil, yang dimasukkan ke dalam keranjang, semakin lama dikasih reo ya. Sama nanti. Semakin lama ketika dihisab, semakin lama nanti ketika dimizan. Jadi Bapak dan Ibu, ini sebuah kepastian. Nanti amal kita semuanya tidak ada secuil pun, sepele amal baik atau buruk yang terlewat, tidak akan. Semuanya akan dihisab, dihitung, semuanya akan ditimbang. Nah, ketika ditimbang, fa'amma man thaqulat, maka barang siapa yang timbangan amal kebajikannya berat,
artinya amal baiknya lebih dari cukup untuk menyelamatkannya, maka dia fa'amma man thaqulat mawazinuhu, siapa yang berat amal timbangan, maksudnya timbangan amal kebaikannya, maka akan selamat. Mizan adalah timbangan yang akan menimbang amal manusia secara adil dan akurat di hari kiamat. Malaikatnya nanti nggak bisa disogok. Terus timbangannya ya orang bisa diakali. Nang dunia timbangan bisa diakali yo. Tuku bensin kayak meteran bensinnya bisa diakali. Tulisannya 10 liter jebule isi aslinya sing mlebu nang tangki mung 7 liter atau 8 liter. Bisa jadi diakali, di akhirat enggak akan bisa. Fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia orang yang ketika ditimbang amal bagusnya lebih berat, fahuwa, maka dia fi berada aisyah, kehidupan radiyah yang ia ridho, yang diridhoi, ianya ridho, Allah pun ridho. Nah, kehidupan aisyah radiyah itu ulama mufasir mengatakan ya surga, karena ujung-ujung kehidupan akhirat hanya surga atau neraka. Yang kita ridho, yang Allah ridho, pastilah surga. Lah itu sih gimana? Ini kan berarti ayat ini menggambarkan asal timbangan amal kebajikannya lebih berat, berarti kan ada amal jeleknya, tapi lebih ringan. Terus amal jeleknya gimana? Oh di sini surga. Ya berarti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti yang bisa dinamakan sebagai syafaat, pertolongan Allah, atau juga pertolongan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal dosanya bukan dosa syirik. Asal bukan dosa syirik, masih punya kesempatan Allah memaafkan, mengampuni. Tapi dengan catatan ketika ditimbang amal bagusnya harus lebih berat. Maka tugas kita lah harus berusaha bagaimana caranya memperberat amal kebajikan. Bapak Ibu, apa sih amalan yang paling berat di timbangan? Amal yang paling berat di timbangan yang pertama tauhid. La ilaha illallah itu. Tiada Tuhan selain Allah. Itu yang paling berat di timbangan itu. Tapi tauhid itu kan bukan sekedar ucapan la ilaha illallah, tapi harus menginspirasi semua perbuatan kita, ucapan kita, pikiran kita, gagasan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan harus berdasarkan, harus tidak boleh bertentangan dengan la ilaha illallah. Harus itu. Nah, itu la ilaha illallah itu paling berat. Nanti yang kedua adalah akhlak. Akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus bukan hanya akhlak kepada manusia, terutama sudah barang tentu level pertama akhlak kita kepada Allah. Mendahulukan Allah dari yang lain, mementingkan Allah dari selain Allah. Nanti kemudian amalan-amalan lain lagi nopo? Ada 2 kalimat, lisan
ringan di lisan, ringan diucapkan, tapi memberatkan timbangan. Napa niku? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalimat itu ringan di lisan, berat di timbangan. Jangan sampai kita setiap hari tidak mengucapkan kalimat ini, rugi nanti. Kan kita butuh nih berat timbangan amal kebajikan, maka kita harus mencari amalan-amalan yang berat di timbangan. Nanti termasuk subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Termasuk lagi subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu kalimat-kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan. Kemudian nanti alhamdulillah. Alhamdulillah itu istimewa nemen lho Pak Bu. Alhamdulillah itu senantiasa memuji Allah. Orang senantiasa memuji Allah, baik dalam kesempatan hadis Nabi, hadis sahih. Orang yang senantiasa memuji Allah itu akan dibuatkan rumah khusus di surga, namanya rumah pujian. Orang yang senantiasa selalu memuji Allah dalam keadaan sempit ataupun susah, dalam keadaan lapang ataupun sempit, dalam keadaan senang ataupun susah. Bukan hanya yang senang saja loh, susah pun alhamdulillah. Jangan kaget Bapak Ibu, ada hadis sahih. Allah, hadisnya qudsi lagi nih. Allah bertanya kepada malaikat, ketika ada seorang anaknya meninggal. Allah bertanya ke malaikat, kamu telah mencabut nyawa ya anak hambaku? Iya. Apa, bagaimana, apa yang diucapkan oleh hambaku itu? Nangis apa, peratap-peratap apa? Anaknya ninggal Pak. Dia, hambaku, istirja, mengucapkan innalillah. Innalillah itu ungkapan keikhlasan loh. Ungkapan keikhlasan, semua milik Allah akan kembali kepada Allah. Innalillah itu ungkapan keikhlasan loh. Kepaduk innalillah, ikhlas berarti kepaduk ikhlas. Kepaduk kok ikhlas, iya. Ini termasuk anaknya meninggal ikhlas. Tadi kata malaikat, apa yang diucapkan hambaku? Hambamu mengucapkan innalillah, setelah itu ngucap alhamdulillah. Ada enggak yuk di antara kita? Anaknya ninggal, orang tuanya ninggal, istri semua meninggal, innalillah, terus alhamdulillah. Ada enggak? Kayaknya orang pantes ya Pak ya. Justru di sini letak kepantasannya. Ini hadis qudsi loh. Orang yang kayak begitu memuji Allah dalam keadaan susah, senang maupun susah. Ya memuji Allah, kita senang ya Allah tetap pantas dipuji, kita susah Allah juga pantas dipuji. Memuji kan beda dengan syukur. Kalau syukur itu setelah kita mendapatkan kesenangan. Tapi kalau pujian memuji Allah, senang susah apapun keadaan kita, tetap memuji Allah. Itu orang, kata Allah kepada malaikat, bangunkan untuk hambaku itu rumah di surga dan beri nama rumah itu Baitul Hamd, rumah pujian. Kalau sudah dibikinkan rumah di surga, pasti masuk surga mboten? Pasti udah dibikinkan rumah di surga. Itu sampai segitunya tuh hamdalah tuh. Jadi kita tuh diperintahkan ketika kena musibah ngucap innalillah, kemudian tetap memuji Allah. Karena memuji Allah itu baik dalam keadaan senang ataupun susah.
Lah kemudian Bapak Ibu sebaliknya, ayat 8-11, timbangan dan balasan kejahatan. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan adapun orang yang ringan timbangan amal kebajikannya, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Fa ummuhu, maka ibunya. Ummuhu itu ada beberapa penafsiran. Kalau ditafsirkan sesuai arti kata ummuhu, maka ibunya adalah neraka hawiyah. Maksudnya ibunya, ibu itu kan tempat kembali. Anak-anak itu akan selalu kembali kepada ibunya. Kepaduk nangis akan kembali kepada ibunya. Dan ibunya ketika anaknya sedang nangis akan didekap sampai tenang, sampai meneng, diemban, tidak akan dilepas. Nah ini bukan ibunya, tempat kembali orang yang timbangan kebajikannya ringan, dia akan masuk ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang panasnya sedemikian rupa. Ibunya adalah hawiyah, neraka yang dalam. Apakah engkau mengetahui apa itu neraka hawiyah? Neraka yang sangat panas dan penuh dengan penderitaan, siksaan untuk para pelaku dosa. Ketika menjelaskan ini, para ulama menyampaikan tentang neraka hawiyah yang panasnya luar biasa. Itu menyampaikan hadis Nabi bahwa panas neraka itu 70 kali lipat dari panas api dunia. Api kita yang ada di dunia itu hanya 1/70, 1 dibanding 70. Neraka dunia yang satu begitu panas. Bagaimana dengan api di neraka nanti 70 kali lipat dibanding panasnya api yang ada di dunia. Itulah balasan ancaman bagi orang yang timbangannya dipenuhi dengan dosa. Hukum-hukum pelajaran penting keadilan ilahi. Allah akan mengadili setiap amal, baik yang besar maupun yang kecil, dengan sempurna dan tidak akan menzolimi siapapun. Tanggung jawab pribadi, setiap manusia bertanggung jawab penuh atas amalnya sendiri, tidak boleh menyalahkan orang lain atau lingkungan untuk kesalahan yang mereka lakukan. Persiapan matang, manusia harus mempersiapkan diri dengan amal soleh sejak dini, karena kesempatan untuk berbuat kebaikan terbatas dan tidak akan terulang. Keyakinan mutlak hari kiamat adalah kepastian, bukan hayalan atau mitos. Keyakinan kuat terhadap hari kiamat akan mengubah perilaku dan moral manusia. Keseimbangan takut dan harap, manusia harus menyeimbangkan rasa takut terhadap keganasan kiamat dengan harap kepada rahmat dan ampunan Allah yang maha luas. Prioritas akhirat, kehidupan dunia adalah sementara, kehidupan akhirat adalah abadi. Oleh karena itu, prioritas utama harus diberikan kepada persiapan akhirat. Refleksi dan amalan yang dihadapi hari kiamat. Surat Al-Qari'ah menghadirkan pesan yang mendalam dan mengguncang tentang realitas kiamat melalui penggambaran yang jelas dan bahasa yang kuat. Surat ini
mengajak manusia untuk merenungi akhir yang pasti akan tiba dan menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Introspeksi diri, evaluasi amal kita setiap hari dan perbaiki kekurangan dengan taubat yang tulus kepada Allah. Amal berkelanjutan, tingkatkan amal soleh dalam bentuk sholat, doa, sedekah, berbuat baik kepada sesama manusia dan makhluk lain ciptaan Allah. Penyebaran pesan, bagikan pemahaman tentang hari kiamat kepada keluarga dan masyarakat agar semua tergerak untuk berbuat baik dan meninggalkan dosa. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah bisa menyelesaikan tafsir surat yang ke-101 ya. Ini berarti perjalanan kita belajar tafsir Al-Quran yang ke-17 kali pertemuan. Nah, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ini atas inisiatif Mas Jundan sudah dibikinkan videonya nanti. Jadi seandainya Bapak Ibu akan mengulangi untuk mereview, bisa dilihat di videonya. Jadi nanti dari video itu muncul pertanyaan, bisa salurkan atau ditanyakan by WA. Nah, Bapak Ibu, ada hal yang saya ingin sampaikan mengenai program tafsir mulai Februari dan selama bulan Ramadan, bahwa kita akan pindah tayang. Ini mungkin kegiatan tafsir Al-Quran yang di malam hari. Bapak Ustadz Untung menyediakan diri karena beliau sudah banyak waktu pagi. Nanti kita akan bergeser. Jadi kita akan bergeser, di jamnya adalah habis subuhan. Khusus hari Jumat yang kita biasa melakukan tadarusan, nanti di-spill untuk kita tafsir Al-Quran. Semangatnya semoga Bapak Ibu akan menjadi lebih baik lagi. Kan kalau malam itu terutama akhir-akhir ini kan sering hujan ya, jadi agak sedikit gelisah dan waktu untuk keluarga menjadi berkurang. Nah, nanti mulai terutama nanti selama Ramadan frekuensinya juga akan menjadi setiap pekan sekali. Jadi saya informasikan pindah tayang mulai Februari. Tayangan pertama kita tanggal 13 Februari. Nah, ini juga karena nanti setelah 13 Februari mohon dimaafkan berarti tidak ada snack ya. Ya, satu kali kita masih ada snack Februari. Jadi nanti kalau di selama Ramadan tidak ada snack, tidak ada jahe. Nah, itu yang membuat kita nanti frekuensinya menjadi lebih banyak lagi sebagai ikhtiar kita untuk menambah amal kita. Tadi kata Ustadz Tuntun pesannya memperberat timbangan amal baik kita. Semoga kita kan nggak tahu kapan kita end game ya. Moga-moga tahun ini Ramadan kita lebih bermakna. Dan mohon maaf atas inisiatif pembicaraan kita dengan Ustadz Untung, spesial bulan Februari dan Ramadan, materinya adalah tentang Ramadan dan sampai nanti silaturahmi Idul Fitri dan zakat. Ya, ini mungkin spesial request kita. Semoga Ramadan kita lebih punya bobot dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya, bisa kan ya Pak?
Oh, waduh hebat. Jadi request kita tuh sudah disiapkan jauh-jauh hari, materinya sudah siap, tinggal ditayangkan. Nanti harapannya dengan tayang pagi Bapak Ibu lebih semangat untuk bertanya. Kita akhiri pertemuan ini. Untuk pertanyaan nanti setelah lihat tayangannya di video bisa bertanya by WA ya. Ya, kita tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.